Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Mahasiswa, mahasiswa yang wow. Perkenalkan, saya Nur Fasikin, mahasiswa baru Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis dengan NIM PO 713 203 231030 kelas 1A tingkat 1. Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang bagaimana sih sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan! Sebelum kita membahas perkembangan ejaan, apakah kalian tahu apa yang dimaksud ejaan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Tapi pada video kali ini, saya bukan mau membahas tentang cara penulisan ejaan, melainkan perkembangan ejaan bahasa Indonesia itu sendiri. Sejauh ini, telah ada 6 kali pengubahan pedoman ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. FYI, bahasa Indonesia waktu itu masih disebut sebagai bahasa Melayu. Bisa ditebak dari namanya, ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Sultan Mamor dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Yang kedua adalah ejaan Soewandi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophuijsen setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264. Kenapa disebut ejaan Soewandi? Benar sekali, karena penyusunannya adalah Mr. Raden Soewandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Oh iya, ejaan ini dikenal juga sebagai ejaan Republik loh. Pembaruan dari ejaan Soewandi terletak dalam penggunaan diftong atau gabungan dua huruf vokal, OE yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskannya tanda apostrof. Nah, tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Yang ketiga adalah ejaan pembaharuan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Soewandi disempurnakan. Pembaharuan yang disarankan panitia yang diketuai Prijono dan E. Kartopo antara lain membuat standar satu fonem satu huruf dan diftong AI, AU, dan OI dieja menjadi AI, AU, dan OI. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu dan alun-alun. Tapi ejaan ini nggak jadi diresmikan dalam undang-undang. Yang keempat adalah ejaan Melindo. Melindo ini akronim dari Melayu Indonesia. Yap, draft penyusunan ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu yang dalam hal ini adalah Malaysia. Perubahan yang diajukan dalam ejaan ini nggak jauh berbeda dari ejaan pembaharuan. Ejaan Melindo ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara. Secara kan, ya Indonesia dan Malaysia bahasanya mirip-mirip gitu. Tapi sayang, ejaan ini pun gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia waktu itu. Yang kelima adalah ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesastraan. Ejaan ini bisa dibilang adalah lanjutan dari ejaan Melindo yang nggak jadi itu. Panitianya masih campuran antara Indonesia dan Malaysia dan dibentuk pada tahun 1967. Isinya juga nggak jauh berbeda dari ejaan yang disempurnakan yang akan dijelaskan selanjutnya. Hanya ada perbedaan di beberapa kaidahnya saja. Adapun huruf vokal dalam ejaan ini terdiri dari I, U, E, O, A. Ejaan ini istilah-istilah asing sudah mulai diserap seperti ekstra menjadi ekstra, kalb menjadi kalbu, guerilla menjadi gerilya. Yang keenam adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kamu pasti udah kenal dong sama yang namanya EYD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2012. Di antara deretan mantan ejaan ini di atas EYD yang paling awet juga. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata,
pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bahasa Indonesia. Yang ketujuh adalah Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI, EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Katanya latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Jadi itulah tadi video penjelasan mengenai sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.